Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang data struktur. Next. Nah, kelompok 1 ini beranggotakan Angelina Tiara, Aksal Pramudia, Faisal Rahman Sambas, Hazirin Safran Utama, Yohanes Bonatua Sidabolok. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack. Stack merupakan struktur data sederhana yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, stack ini mirip dengan linked list. Nah, di dalam stack ini juga urutan kedatangan data sangat diperhatikan. Dalam stack ini ada dua operasi, yaitu push dan pop. Push itu untuk memasukkan elemen ke dalam tumpukan stack, dan pop untuk menghapus elemen dari tumpukan stack. Berikut adalah contoh pengaplikasian stack dalam bahasa pemrograman. Di dalam contoh pengaplikasian ini tadi terdapat push dan pop yang telah dibahas, dan juga terdapat beberapa operasi yang lainnya seperti isEmpty dan isFull yang nantinya akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai linked list. Linked list ini merupakan struktur data bertipe sama yang terdiri dari sekumpulan node yang secara bersama-sama mempresentasikan sebuah urutan. Nah, di dalam linked list ini terdapat dua operasi di mana ada insert data dan delete data. Insert data adalah memasukkan data pada linked list terbagi 4, yaitu insert pada head atau awal data, insert sebelum node tertentu, insert setelah node tertentu, dan insert pada akhir node atau tail. Kemudian delete data atau menghapus data sama seperti insert, di mana terbagi menjadi 4, yaitu delete pada head atau awal data, delete sebelum node tertentu, delete setelah node tertentu, dan delete pada akhir node atau tail. Nah, berikut adalah implementasi insert data dalam bentuk gambar, di mana terdiri dari node awal yang berisi previous, di mana previous ini bernilai 0, dan next ini berisikan alamat node data berikutnya. Ini merupakan bentuk contoh bahasa pemrograman dari linked list, di mana new node tadi next-nya adalah berisi kepala atau head, kemudian new node previousnya berisikan data atau data null. Kemudian ini adalah bentuk implementasi dari delete data. Delete data di awal, di mana ini bentuk gambarnya. Kemudian ada delete data di akhir dan delete data sebelum node atau sesudah node tertentu. Materi berikutnya mengenai queue akan dijelaskan oleh rekan saya, Faisal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi queue, atau di sini disebut juga antrian secara teratur ya. Next. Di konsep ini antrian teratur itu seperti antrian pada umumnya, data yang pertama masuk merupakan data yang pertama keluar, atau digunakan juga konsep FIFO ya, first in first out. Jadi misalkan ada suatu antrian kan tadi, data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, secara otomatis kan kalau misalkan kita dalam mengantri itu, orang yang pertama kali ngantri itu masuk pasti jadi orang pertama kali keluar kan. Begitu juga berlaku pada konsep si FIFO ini, si Q ini. Oke, di sini ada 3 data kan sini, A, B, dan C. Merupakan di mana A merupakan data pertama, kemudian B data kedua, dan C data terakhir. Nah, dalam si 3 data ini dengan konsep FIFO, maka data pertama yang akan keluar adalah A, kemudian dilanjutkan dengan B, dan kemudian dilanjutkan dengan C. Nah,
Apabila jika kita ingin memasukkan input baru, maka input tersebut akan diletakkan setelah data paling terakhir sebelumnya. Tadi di sini kan data paling terakhirnya adalah C. Maka misalkan data yang masukkan baru itu D, D ini disimpan di sebelah huruf C di sini kan. Tapi jika indeknya cuma ada 3 kotaknya, maka harus dihapus terlebih dahulu yang bagian pertama ini ya, yang data pertama. Sehingga A-nya dihapus, kemudian menjadi B dan C, setelah itu diletakkan D di sebelah C, jadi B dan C dan D. Sehingga data pertamanya menjadi B, data keduanya C, data ketiganya, dan data terakhir itu D. Next. Next. Oke, ini adalah operasi dalam queue. Sebelumnya, maaf. Sebelum. Sebelumnya. Nah, ini di sini adalah operasi dalam queue. Pertama ada enqueue, kemudian dequeue, clear, isempty, dan isFull. Enqueue ini adalah penambahan data dengan memasukkan data ke dalam elemen. Kemudian dequeue adalah penghapusan atau pengambilan data. Sedangkan clear adalah menghapus seluruh antrian. Kemudian isempty adalah memeriksa apakah data di queue ini kosong atau enggak. Kemudian ada isFull adalah memeriksa apakah data di queue ini adalah yang penuh atau enggak. Next. Nah, ini kita masuk ke operasi data bagian enqueue. Seperti yang saya jelaskan tadi, enqueue itu adalah penambahan data atau memasukkan data. Ini adalah kondisi tertentu ketika elemen data tidak bisa dimasukkan karena melibatkan kapasitas, maka queue tersebut akan disebut overflow. Di sebelah kanan ini adalah aritmatikanya, di mana enqueue, keyx, ini kita kondisinya if sama dengan kita sama dengan keylength, dengan kita sama dengan 1. Kondisi lainnya, kita sama dengan kita tambah 1. Penambahan ini tergantung data yang kita masukkan ada berapa. Misalkan di sini ya, kita ingin memasukkan 3 data baru. Itu di data di kotak 12, kotak 1, dan kotak 2. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita ingin mengumpulkan data baru, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam tel data terakhir. Itu kan data terakhir di sini ada 4 nih. Maka di data yang barunya disimpan di setelah angka 4. Namun di sini karena kotaknya cuma sampai sini doang kan. Jadi data setelahnya, data dua lainnya disimpan di sebelah kiri dan kanan ini nih. Jadi sehingga di sini disimpan 17 di kotak 12, kemudian disimpan 3 di kotak 1 dan disimpan 5 di kotak 3. Sehingga T-nya berubah kan, ditambah nih, tambah 1. Tapi penambahan ini dilihat dari titik di mana berhenti kan. Ini kita 12. Nih tambah 3 kotak kan di sini. 1 2 3. Maka kitanya berubah menjadi 3. Sehingga head-nya sama dengan 7, tailnya sama dengan 3. Next. Di sini adalah DQ. DQ ini adalah pengambilan data atau penghapus data. Jadi, datanya itu, jika kita ingin mengubah atau menghapus data, maka si head-nya ini akan berubah kondisi dengan key head sama dengan plus 1, seperti akan berada di sebelah. Jadi, misalkan di sini nih. Di sini kan head-nya ada 7. Misalkan nih, ini kan tailnya ada 3. Berdasarkan aritmatika ini, jika kita ingin memindahkan data 1, maka si head ini akan bertambah 1 ke titik sebelah kanan. Ke sebelah kanannya kan. Sehingga datanya kita jadi 3, sedangkan key head-nya jadi 8. Dan data yang 15 ini dihapus. Nih, di kotak 7 ini. Next. Kemudian di sini ada isempty. Isempty ini kondisi untuk mengecek apakah posisi key head ini menunjuk di nil dan kita ini menunjuk ke nil juga. Jadi isempty itu mengecek apakah si antrian ini udah kosong atau enggak. Ini berikut adalah contoh dari di dalam programnya seperti ini. Boleh disempty, QK, ini ada kamusnya, nanti dimasukin terserah. Algoritma juga dimasukin nanti sini. Nah, nilai return-nya kondisinya itu head-nya, key-nya harus sama dengan nil dan tail-nya harus sama dengan nil. Next. Kemudian ada isFull. isFull ini adalah mengecek apakah si antrian ini udah full atau enggak dengan cara mengecek di bagian head itu harus berada di titik 0 dan tail berada di titik indeks maksimal. Indeks maksimal ini tergantung nanti kita masukkan berapa. Misalkan indeks maksimal 15, berarti si tailnya ini harus berada di indeks maksimal tersebut, yaitu 15. Ini adalah contoh programnya. Boleh lihat isFull, QK. Kemudian ini ada kamusnya, algoritmanya. Dan ini kondisi return-nya key head Q sama dengan 0. Kemudian kita sama dengan ini max key 1. Ini letak si indeks maksimalnya. Next.
hash table. Bisa dilihat dari gambar berikut di sebelah kiri. Next. Definisi dari hash table. Hash table adalah sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah table dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap record atau baris menjadi angka atau hash. Lokasi record tersebut dalam sebuah table. Next. Operasi dalam hash table. Next. Insert, diberikan sebuah key dan nilai insert nilai dalam table. Find, diberikan sebuah key, temukan nilai yang berhubungan dengan key. Remove, diberikan sebuah key, temukan nilai yang berhubungan dengan key, kemudian hapus nilai tersebut. Get iterator, mengembalikan iterator yang memeriksa nilai satu demi satu. Next. Struktur dan fungsi dalam hash table. Next. Hash table menggunakan struktur data array asosiatif yang mengasosiasikan record dengan sebuah file kunci unik berupa bilangan hash yang merupakan representasi dari record tersebut. Misalnya, terdapat data berupa string yang hendak disimpan dalam sebuah hash table. String tersebut direpresentasikan dalam sebuah file kunci K. Cara untuk mendapatkan file kunci ini sangatlah beragam, namun hasil akhirnya adalah sebuah bilangan hash yang digunakan untuk menentukan lokasi record. Bilangan hash ini dimasukkan ke dalam function dan menghasilkan indeks lokasi record dalam table. Kx sama dengan fungsi pembangkit file kunci 1, hx sama dengan hash function 2. Next. Contohnya, terdapat data berupa string ABC dan XYZ yang hendak disimpan dalam struktur hash table. Lokasi dari record pada table dapat dihitung dengan menggunakan H dalam kurung K dalam kurung kutip 2 ABC tutup kutip tutup kurung. Dan bisa dilihat dari gambar yang tertera, jika hasil dari hash function menunjukkan ke lokasi memori yang sudah terisi oleh sebuah record, maka dibutuhkan kebijakan resolusi bentrokan. Biasanya, masalah ini diselesaikan dengan mencari lokasi record kosong berikutnya secara inkremental. Bisa dilihat dari gambar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, implementation strategies for graphs and trees atau strategi implementasi untuk grafik dan pohon. Next. Yang pertama, representasi grafik. Representasi adalah salah satu alat bantu dalam pemakaian konsep pembelajaran. Di sini yang pertama adalah grafik yang biasanya menggunakan pemisalan dalam gambar. Nah, dalam setiap simpulnya itu memiliki sebuah value. Kita bisa lihat dari grafik yang tidak berarah G dengan 5 simpul dan 7 sisi. Nah, setiap simpul yang ada yaitu 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki value-nya masing-masing. Dengan menggunakan daftar ketegangan atau kedekatan seperti pada matriks yang di sebelah. Lanjut. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuman ini menggunakan 6 simpul dan 8 sisi. Dan menggunakan representasi matriks kedekatan. Lanjut. Representasi matriks kedekatan dari sebuah grafik ditunjukkan oleh grafik G memiliki isi V dan E yang terdiri dari mutlak V kali mutlak V matriks A sama dengan AIJ. AIJ memiliki elemen yaitu 1, 0. Jika I sama dengan J, maka dia adalah anggota E dan juga yang lainnya. Juga representasi matriks kedekatan ini mewakili atribut bergantung pada bahasa pemrograman, algoritma, dan juga bagaimana program lainnya menggunakan grafik tersebut. Lanjut. Lanjut ke binary search tree atau pohon biner. Pohon biner adalah struktur data yang setiap simpulnya memiliki sebuah nilai yang setiap
nodenya memiliki nilai yang tidak ganda dan tidak dimiliki oleh node atau simpul yang lain. Binary search tree propertinya, misal X menjadi simpul dalam pohon pencarian biner. Jika Y adalah simbol di sub pohon kiri X, maka YQ lebih kurang dari sama dengan XQ. Jika Y adalah simpul di subtree makanan dari X, maka YQ lebih dari sama dengan XQ. Lanjut. Lalu properti binary search tree memungkinkan kita untuk mencetak semua kunci dalam pohon pencarian biner dalam urutan yang diurutkan dengan algoritma rekursif sederhana yang disebut in-order tree walk, yang ditunjukkan oleh algoritmanya yaitu if X tidak sama dengan nil, maka in-order tree walk-nya X left menampilkan X key dan juga X right. Lanjut. Binary search tree memiliki teorema, yaitu jika X adalah atau cabang dari sepohon n node, maka pemanggilan in-order tree walk X membutuhkan waktu N. Dibuktikan dari misal N mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh in-order tree walk X ketika dipanggil pada root dari sepohon n node. In-order tree walk mengunjungi semua n node dari sepohon. Jadi T n kurang omega n untuk n lebih dari 0. Misal in-order tree walk dipanggil pada simpul X yang sepohon kirinya memiliki K simpul dan yang sepohon kanannya memiliki NK1 simpul. Waktu untuk tampil dibatasi oleh Tn kurang dari sama dengan TK plus T NK1 plus D. Untuk beberapa hal yang konstan, D lebih dari 0. Lanjut. Kita juga bisa menggunakan substitusi untuk menunjukkan bahwa Tn sama dengan 0n dengan membuktikan bahwa Tn kurang dari sama dengan C plus Dn plus C untuk n sama dengan 0. Kita mempunyai C plus D sama dengan 0 plus C sama dengan C sama dengan T0 untuk n lebih dari 0. Atau bisa ditunjukkan dari aritmatika Tn seperti di gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut adalah soal dari kelompok kami. Bisa dibaca nomor 1, configuration of the queue after calls NQ dalam kurung Q, 17 tutup kurung, NQ dalam kurung Q, 21 tutup kurung, dan N buka kurung Q, 30 tutup kurung. Nomor 2, the configuration of the queue after call DQ buka kurung Q, 20 tutup kurung, N DQ buka kurung Q, 18 tutup kurung. Nomor 3, sebutkan apa yang dimaksud dengan Q overflow dan Q overflow. Sekian pertanyaan atau soal dari kami. Mohon rekan-rekan atau kawan-kawan sekalian bisa dijawab. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.